Jadi Tuhan sudah memberikan tanda kepada Ahas secara tidak langsung bahwa sebenarnya kamu harus percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada Ahas. Shalom sahabat, Pendeta Fabio di sini dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita di Yesaya pasal yang ke-7. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita melihat konteks kita pada hari ini bahwa Raja Ahas itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Kalau kita lihat di ayat yang kedua, dikatakan Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Jadi betul-betul situasinya guncang ya. Artinya mereka tahu bahwa mereka sebentar lagi akan habislah, kira-kira demikian ya. Tapi kembali lagi ya, Tuhan begitu mengasihi Ahas sebenarnya dengan juga bangsa Yehuda, dan dia tetap mengutus Yesaya. Ketika Tuhan mengutus Yesaya, maka sebenarnya Tuhan memberikan satu jaminan kepada Ahas. Dikatakan di ayat yang keempat, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Jadi yang ngomong ini adalah Tuhan. Menggaranti, menjamin, jangan takut, jangan kecut, jangan khawatir. Pasti engkau diselamatkan. Tapi asalkan engkau percaya dengan Tuhan, kira-kira demikian seharusnya ya. Nah, kita lihat ya. Ahas mengatakan bahwa ia tidak meminta tanda dari Tuhan. Jadi sudah diyakinkan oleh Yesaya, dan Ahas dengan rendah hati sepertinya begitu, tidak meminta tanda dari Tuhan. Dia seperti seolah-olah percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menolong dia dengan bangsanya ya. Tetapi sebenarnya penolakan Ahas ini adalah alasan yang dibuat-buat. Di balik keengganannya, sebenarnya Ahas sudah membuat keputusan untuk bersandar pada kekuatan Asyur. Atau dengan kata lain, dia sudah menjadi hambanya Asyur. Dia mengandalkan Asyur, bukan lagi mengandalkan Tuhan. Lalu kemudian, bukan berarti Yesaya itu tidak tahu begitu ya, bahwa dia sebenarnya sudah bersandar kepada Asyur. Maka dalam nubuatan selanjutnya, kalau kita lihat di ayat ke-10 dan seterusnya sampai habis, Yesaya menyatakan bahwa pengharapan Ahas akan menjadi sia-sia. Asyur yang diharapkan menjadi tempat Ahas bersandar, justru akan berbalik, bisa menyerang dia dan menghancurkan dia. Asyur dinubuatkan menjadi ancaman serius yang akan menghancurkan kerajaan Yehuda. Kita lihat di ayat yang ke-17. Dan peristiwa penyerangan Asyur ini akan menjadi awal penderitaan yang panjang yang akan dialami oleh Ahas dan juga rakyat Yehuda. Maka sebenarnya anak yang dijanjikan itulah yang akan mengembalikan kejayaan umat Allah. Kalau kita lihat ada kata Immanuel di situ ya. Di ayat yang ke-14 ya dikatakan demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi Tuhan sudah memberikan tanda kepada Ahas secara tidak langsung bahwa sebenarnya kamu harus percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada Ahas. Kalau dalam tradisinya Yahudi, tentu kata Immanuel ini merujuk kepada Mesias. Tapi dalam iman kita, maka Immanuel ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Sahabat, pada hari ini kita kembali lagi merenungkan ya. Kadang-kadang dalam situasi tertentu yang membuat hati kita khawatir, hati kita menjadi kecut, hati kita menjadi gemetar luar biasa. Dan Tuhan sudah kasih tanda kepada kita bahwa Dia selalu menyertai kehidupan kita. Namun kadang-kadang kita juga tidak terlampau paham akan tanda-tanda itu. Dan apakah tanda-tanda itu? Sebenarnya sangat simpel. Tanda itu seharusnya adalah kita harus semakin beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Jangan sampai hidup kita yang pada saat ini mungkin sedang dalam keadaan bergumul sangat berat, kita bersandar kepada manusia. Kita harus bersandar kepada Tuhan kita karena Dia Immanuel. Dia yang selalu setia menemani kita. Kita tahu ya, kadang-kadang dalam situasi yang sangat kita membutuhkan pertolongan, banyak orang meninggalkan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini supaya kita semakin bersandar kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.